bersih semuanya, nggak tak apel ya, soalnya ini kan keramiknya bagus, masih bagus kayak gitu loh. Nggak aku pel, kemarin aku pel dulu, aku tuh pagi tak sapu, siang tak sapu. Aku kayak gitu loh, dulu tuh kayak gitu. Aku tuh nggak tahu kenapa, soalnya debu ya kayak aneh, aku nggak bisa, itu kebiasaan kan ya. Terus udah kayak gitu aku kadang capek, enggak tiap hari. Ini aku maamnya tempe goreng. Ini ati kayak gitu aja. Pak suami udah datang, aku udah seneng kayak gitu. Semeringah kayak gitu. Makanya bojone bojone ku yo nek bojone tentara ngono ya ditugasno setahun ngono ya opo, aku gak pernah bayangin aku balikku itu kan. Balikku tuh tentara juga, tapi kayaknya aku nggak ngerti dulu bedanya tamtama akabri itu, nggak aku ngerti kalau akabri. Tamtama itu tak pikir itu sekolahan. Tamtama itu apa ya? Tamtama itu kayak sekolah, aku bingung, tentara angkatan darat apa, bingung aku tamtama. Ada yang adik aku suka ya, adikku banyak yang suka ya Kak, dia itu dulu. Mbak, aku ada yang suka loh Mbak, arek tantam. Dulu tuh lucu sopot, aku juga ngerti bisa, gak usah direken. Terus ibu aku itu, kan ibuku punya banyak teman ya kayak gitu ya. Dulu ada yang mau apa kayak besanan kayak gitu. Wedok kok ditawari yo, nek wis pancene cocok. Ternyata laki-laki itu takut ditolak ya. Takut ditolak kayak gitu. Padahal adik aku itu waktu itu masih sekolah kayak gitu. Masih sekolah, jadi ibu aku nggak tahu, aku juga nggak tahu ada yang ngelamar. Aku nggak, ibuku nggak ngomong, soalnya takutnya nggak sekolah kayak gitu loh. Wan saudaraku aja dapet, katanya ibu aku itu anu udah dapet sama dokter, udah nikah. Ibuku udah bilang-bilang, nggak tahu dokter beneran apa bukan. Ibuku waktu itu dokter takutnya, bukan takutnya itu apa ya, bukan karena apa, takutnya aku nggak mau sekolah kayak gitu. Aku pingin nikah aja, nggak berat-berat, ibu aku kayak gitu loh, maksudnya aku kayak gitu. Ada yang tapi bidan S1 itu kan sarjana kesehatan, itu kan juga ya sama kayak dokter kan, untuk dokter. Tapi ibu aku dudule dudule, padahal ya dokter juga ya, sarjana kesehatan kan ya kayak dokter sih. Takutnya aku kayak enak dulurku iku kayak. Kan maksud itu ibuku nggak banyak-banyak kayak gitu loh biayanya, kan aku perempuan aja loh. Ya udahlah, akhirnya aku diterima di UPN kayak gitu dengan jerih payah. Untungnya aku nggak pernah sih, ibu aku bener-bener konsekuen kayak gitu ya. Aku nggak pernah kelaparan pun aku makan mie dulu kalau kehabisan. Biasanya aku beli baju-baju dulu kan, kayak gitu. Untuk apa? Untuk kebutuhanku kayak gitu. Jalan-jalan nggak betah kan kayak. Kalau jalan-jalan nggak beli kayak gitu loh, capek kayak gitu. Aku beli di pokoknya baju lah yang bermerek kayak bagus. Kalau di Probolinggo itu nggak banyak, nggak ada Matahari, nggak ada kayak gitu loh. Ibu nggak apa-apa suruh beli bajumu mana kok jelek-jelek kayak gitu, kalau misalkan aku nggak ganti itu kayak gitu, memang disuruh kayak gitu loh. Kasihan kan bapak ibuku kerja, anak yang ngelutus kayak gitu ya. Kalau mungkin orang sudah berduit kayak gitu, pinter kayak gitu, mentereng kerjaannya, kantornya kayak gitu, anak rembes ngono ora masalah kayak gitu loh. Tapi ya sama aja sih menurut aku. Kalau biasanya itu ya kayak gitulah, kayak gitu aja. Udah, ini ati, ini tempe kayak gitu aja maemnya. Aku suka nih, udah matang nih, apa namanya, rujak, bumbu rujak. Aku maemnya sama tempe juga. Kayak gitu aja. Aku tuh kalau Pak suami, aku bilangnya Pak suami kayak sungguh kong. Pak suami kalau misalkan udah pensiun pulang ya Pak suami. Iya pulang kayak gitu, tungguin anak-anak. Terus lihat videoku ya. Iya, kayak gitu. Ya semoga aku terus menjadi istri yang amanah kayak gitu loh. Aku tuh, mulut aku itu sebenarnya harusnya terucap. Kalau kaki aku sih aku jamin, kaki aku itu insya Allah aku nggak pernah salah
melangkah kayak gitu. Insya Allah aku sekolah lagi, aku ngajar, aku sekolah lagi, aku kerja itu nggak pernah salah langkah. Untuk pengalaman banget, bayangin aku suka perhiasan, kerja di pabrik perhiasan kayak gitu loh. Tapi nasib baik itu, aku udah coba, aku gimana, aku kalau udah tak tawar menawar kayak gitu, saya mau kerja aja gitu. Sama aku yang nggak apa-apa wes, kamu nggak istirahat aja pokoknya dikembalikan ijazah aku kayak gitu. Mungkin aku sedih sih, nggak aku nggak dapat gaji lagi kayak gitu, tapi aku nangis kayak gitu, aku nangis ya. Tapi aku nggak jadikan prioritas, kan ada Pak suami ya, ada yang carikan uang, tapi aku nangis, ya ampun, aku kalau cari rezeki kok nggak bisa sih. Kalau aku di vlog ini benar-benar aku pinginnya itu anak muda itu ya nyicil sih nyicil, tapi jangan sampai di full kayak itu. Kalau aku dulu tak full kan ya, aku kan soal kasihan ya, anak pertama itu tak jak kontrak kayak gitu, udahlah tak berikan dia sekolah yang paling nyaman kayak gitu, banyak temennya kayak gitu. Mulai dari TK dia itu udah aku titipin kayak gitu, full day terus kayak penitipan anak. Kalau perjiannya itu kalau terlambat itu kena cas kayak gitu loh. Misalkan aku tuh lebih dari jam 7 kayak gitu ya, lebih dari jam 7 kayak gitu, itu aku 1 jamnya bayar berapa kayak gitu loh. Semuanya ada perhitungannya di kota itu kayak gitu ya. Kalau di saudara ya sampai bermalam-malam kayak gitu nggak ada. Tapi ibu aku titipin mbak aku, kan ibu aku yang ngerehab kayak gitu loh, dapat panen bagus. Mbak aku bilang rezekinya mbah itu sebagian ngalir dari ibu aku kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau ibu sehat terus ya bu kayak gitu. Kalau ibu harus biayain mbah aku kayak gitu, sehat terus ya bu aku kayak gitu, ibu nanti capek kayak gitu. Makanya ibuku kenapa sih aku bilangnya kalau ada yang minta kenapa nggak dikawinin aja, kayak bisa bantuin bantuin sekolahin kakak adik-adiknya yang belum kuliah kayak gitu loh, sekalian kayak gitu loh. Maksud aku tuh kayak gitu, kalau memang aku tuh harus kerja kayak gitu loh, ya nggak harus kerja di kantor kan kayak gitu. Paling setidaknya aku bisa neruskan. Sekarang aku nggak tahu mau musim, paling yang tahu belewah itu harusnya nggak boleh musim hujan kayak itu. Musim hujan tuh padi itu aja yang tahu. Yang tahu persis tuh adik laki-laki aku kayak gitu. Dia kan jurusan pertanian. Saudaraku 4 sarjana semua. Pertanian, teknik sipil, kemudian aku kimia, kemudian adik aku teknik komputer. Kalau aku sama ibu itu hampir kayak gitu ya. Kamu buat usaha aja di sini, bikin tempe, pabrik tahu, apa pokoknya hub industri ya itu loh. Tahu kayak gitu. Kan nyandak sih teknik kimia nih. Otomatis nanti ada link-link, mungkin aku buat keripik tahu. Yang penting kan aku udah punya channel network kayak gitu kerjaanku. Misalnya temanku di Jember, temanku di Lumajang, temanku ada satu-satu itu bapaknya angkatan udara loh. Bapaknya angkatan udara. Aku pikir bapakmu ganteng ya. Bapakku udah meninggal sejak aku kecil kayak gitu. Dia berdua aja sama kakaknya. Kakak perempuan, mungkin bapakmu tuh seneng banget kayak habis punya anak laki-laki, perempuan komplit banget kayak gitu. Aku masih kecil udah ditinggal bapak aku. Makanya aku temani terus sampai semester berapa tuh ya. Waktu di Tambak Bayan itu aku nggak bareng. Waktu udah Tambak Bayan aku tuh kasihan nggak punya bapak. Kepikir aku tuh kalau orang nggak punya bapak ibu itu udah bener-bener kiamat kayak gitu loh. Makanya aku pingin ikut bapak. Nanti kalau aku misalkan aku meninggal, aku moga-moga nggak loro, anakku lanang kabeh. Permintaanku itu aja. Moga-moga nggak sakit kayak gitu. Siapa yang mau ngurumat? Aku aja biasa ngurumat pak suami kayak gitu loh ya. Aku nggak pingin dirawat anakku kayak gitu. Kadang-kadang manusia itu sesuai dengan doanya kayak gitu loh. Ibu aku mungkin diberi sakit supaya aku itu lebih mawas diri kayak gitu. 7 tahun dikasih waktu, aku nggak pulang-pulang kayak gitu.
Soalnya aku belanin ibu aku takutnya Pak suami. Aku belanin Pak suami, aku takut ibu aku. Kayak gitu. Berhubung saudara aku banyak di sana, lebih banyak, aku nggak ada di sini kayak gitu. Ada sih, ada saudara aku tuh yang satu desa katanya ibu aku di mana ya? Di Taman Aloha kayak gitu di mana sih? Lulusan Unibro. Di sana pinter-pinter loh Unibro, UNER. Kalau ibu aku itu wes gak apa-apa, yang penting kamu nggak usah minder kayak gitu. Rezekiku ada yang ngatur kayak gitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Saudara aku tuh ada di sini di taman, nggak tahu di Aloha itu dekatnya gitu. Istrinya kerja di bank sama kayak gitu. Tapi adikku nggak tahu juga, aku nggak pernah main ke situ. Aku malu. Aku disuruh bapak aku tuh loh main-main sana ke, ada juga di angkatan laut, ada juga sekarang udah meninggal tapi itu saudara juga. Aku main-main nggak mau nggak mau. Aku tuh loh kayak gengsi, tapi gengsi apa ya, mau mobil lele. Aku kan punya mobil dikasih kan dulu ya, dikasih. Bapakku kayak gitu, li dalano ngono nang lek sopo yo pak, lek sopo yo lali, ada di luar sana tuh ada palikku, ada Angkatan Darat itu saudara, gak tahu di sebelah sana pak lek sopo, aku lali, aku udah meninggal. Aku dolan mau mobil lelek aku gitu. Lah bapakku ya arek kok dikongkon silaturahmi kok mobil elek. Lho Pak, aku nggak pernah mana iku mobil Pak, aku kayak gitu. Mobilnya lama loh Pak. Terus aku takut macet, gitu. Di Siwalan-Kerto kan rumahnya kan masuk gang-gang kan Siwalan-Kerto itu. Kok nek macet di opo Pak? Alasan tok. Saking bapak nggak duit langsung ditukono ya dolan rono. Menghayal. Aku tuh kayak anak cowok kayak gitu loh. Sama bapak aku diturutin sih sebenarnya kalau masih ada kayak gitu. Sama aku kayak gitu sama bapakku lama-lama terkabul kok kayak gitu. Tapi aku udah tua ya. Dia udah meninggal. Sudah meninggal, Pak Likku tuh udah meninggal. Lik sopo lali aku. Apple apa sopo yo aku lali Apple. Lik Apple Saiful sopo lali aku. Aku udah tahu di sana tuh nama panggilan aja. Aku kangen rumah ya kayak gini nih. Aku minta berharap banget ojo ganggu keluargaku ya. Keluargaku lagi meretas ini ya. Ya Mas ya. Jangan ganggu-ganggu aku lagi ya. Olga, jangan ganggu-ganggu aku. Aku sangat suka sekali kalau teman-teman aku tuh lucu-lucu loh ya. Perempuan semua tuh suka sama aku loh. Gak ada perempuan temen aku yang benci sama aku tuh gak ada. Nah, aku di ini takutnya aku capek, takutnya aku marah, kayak gitu. Takutnya aku nggak bisa tahan kayak gitu loh. Aku kalau gitu aku suka sih bagi pengalaman sama teman-teman. Terlanjur, terlanjur aku ngomong ya kalau aku ada kesempatan lagi aku kenalin teman-teman aku ya yang ada di sana. Banyak sahabat aku itu cuman kalau di SMA tuh banyak. Tapi satu kelas satu ya. Aku udah inget itu ya, masih kalau SMP itu ya Yuliani si bapaknya pedagang kacang. Terus Farah Nur Hadatin itu dari Jogja, bapaknya itu supir, Abdul Rauf namanya. Supirnya temen aku kayak gitu. Tapi dia pamannya ada yang jadi dokter. Pamannya di Malang di rumah bagus-bagus itu loh. Dokter, aku seneng banget rumahnya dingin. Ayo li tidur di situ. Gue enak disuruh tidur siang di situ, mandi di situ. Pas aku rekreasi SMP itu, Farah itu sahabat aku, ngontrak rumah mbah aku kayaknya. Rumah mbah aku enggak sih, sebelahnya mbahku satunya, adiknya mbah aku. Baik banget sama ibunya juga. Farah, Fatin sama siapa lagi aku adiknya ya. Lupa aku. Kenal semuanya sih aku sama ibunya, bapaknya baik banget. Ya gitu kan saudara tuh nggak sama ya. Ya ada yang jadi sopir, ada yang jadi dokter. Itu kayaknya yang jadi dokter tuh katanya Pak D-nya. Pak D-ku jadi dokter nih di Malang kayak gitu.
nanti main ke sana ya. Iya beneran temanku berapa banyak gitu ya. Mandi disediain tempat tidur pasien itu dibuat tidur siang, ditata kayak tidur siang di situ. Lihat tidur siang di sini. Aku besok isok aku eling-eling ibu aku juga ndak pindah mulai ya aku. Aku nggak mandi kademen deh Malang itu depannya pasar besar itu loh. Prakteknya kayak gitu. Pokoknya apa bagus sekali rumahnya di Malang itu. Terus apa lagi ya, kelas 3 itu Kristiana Tauruk, bapaknya PT Gudang Garam, rumahnya apa di dekatnya laut rumahnya. Aku sering ke sana itu, sering banget ke sana, kadang naik becak. Kalau naik sepeda aku gak berani. Aku sepeda gede sih naik becak. Aku kalau naik sepeda itu ada bareng sama kumbing. Sekarang itu sudah jadi pendeta. Aku udah tahu lagi kabarnya. Jadi pendeta loh. Ya aku kok jadi pendeta sih aku. Oh wis dah lah. Aku udah pernah lucu juga kumbing itu, sama kumbing itu seneng banget aku dulu. Kayak naik becak kan ngekol ya, kayak pakai sepeda apa tuh namanya yang di kayu itu loh. Habis itu kan dia yang nyetir ya, aku yang gonceng naik. Aku gombeng aku katanya iku apa jenenge? Nasi Naragung. Habis itu iya dia lupa. Ah nasi Naragung nih. Ih kok gak ngomong ngono loh. Kayak gitu kayak 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 becak pribadi ya Komeng, jangan marah ya, di mana berada di kau. Ya pendeta aman ya. Tapi aku nggak bisa ya kayak gitu ya, baik banget kayak gitu. Teman aku Hindra juga baik. Aku dikasih kaset, kasih kasih pensil, kotak pensil kayak gitu. Biasanya langganan ibu aku kalau lagi sekolah kayak gitu, bapakku nunggu di tokonya dia kayak gitu. Ya Dini istrinya juga teman aku kayak gitu. Gak ada masalah di antara kita kayak gitu. Jimmy juga istrinya juga nyamannya sama kayak aku, Lili teman aku juga. Enggak apa-apa, aku enggak masa temanku dengerin aku terus kayak gini. Temanku sibuk, aku mau menjalani hari-hari biasa kayak gitu. Adikku yang kemarin, Mbak, ini temennya Mbak Lili ya, iya. Sekarang kaya Mbak. Ya iya usahanya banyak. Ya namanya usaha ya. Pengusaha itu kan bayar orang kayak gitu ya. Kalau usahanya sukses itu aku nggak bisa, Tuhan tuh nggak bisa membatasi kayak gitu. Rezeki Allah di dunia ini melimpah kayak gitu. Udah aku mau makan dulu. Pak suami sudah, Pak suami sudah, aku yang belum. Doain ya. Aku sangat suka banget teknologi ini kayak gitu loh. Ya nggak apa-apa, yang ada berkurang nggak apa-apa, aku terima aja kayak gitu. Kayaknya sangat jadi tantangan kayak gitu. Jadi tantangan buat aku kayak gitu. Tapi aku kepinginnya tuh aku berhenti nanti berapa tahun kayak gitu. Kayaknya menarik. Tapi kok aku sama Pak suami barusan aku bikin video ya, ya nggak apa-apa kayak gitu. Buat kenang-kenangan anakku tuh loh. Mungkin lihat satu kali aja, mungkin nggak satu kali aja anakku juga kalau sibuk ya paling satu kali, mamaku dulu kayak gini kayak gitu. Tapi kalau terus-terusan kayak gitu kan anakku nanti apa ya nggak sempat kayak gitu kan, kasihan juga kalau ditarget kayak gitu anakku. Aku nggak pernah target hidup dia kayak gitu. Jalani aja, kamu bahagia jalani ya nak ya kayak gitu. Jangan bebani dia lagi. Aku udah capek-capek bagaimana membentuk hati dia kayak gitu. Aku dimarahin-marahin nggak apa-apa kalau aku salah kayak gitu. Aku dia nggak terima nggak apa-apa kalau mama salah. Tapi kalau misalkan pokoknya kamu nggak salah jalan kayak gitu aja. Kita nggak boleh protes sama orang tua karena orang tua itu pengalamannya lebih lebih lama kayak gitu loh. Jadi kayak gitu, jangan yang jelek jangan ditiru kayak gitu. Yang bagus aja diambil hikmahnya kayak gitu. Nggak boleh ditiru juga kayak gitu loh. Karena zamannya sudah beda kayak. Bisa aja anakku
mama buat vlog dia nggak suka aku mau nggak terlalu di apa keluargaku nggak dipublish nggak apa-apa ngon juga mama ini nyoba-nyoba supaya kamu nanti nggak penasaran kayak gitu loh kayak gitu udah ya sekarang masih hari hari Senin Selasa besok terakhir anakku ulangan cuma satu mata kuliah olahraga mata sekolah mata pelajaran aku udah pelajarin dia suruh belajar maksudnya dek aku udah siapin itunya bukunya terakhir penjaskes mana penjaskes Itu. udah ayo ya kayak gitu aja supaya apa supaya nggak terlalu parah kayak gitu ya ngawurnya kalau belajar itu loh kalau belajar itu kan kalau aku tuh dulu kalau nggak bisa tuh kan aku jawabannya berimajinasi kok seingat-ingatnya kayak gitu loh aku suka ngafalin tuh kayak misalkan kayak pakai metode kayak misalkan kompas itu apa peta apa kayak gitu kalau peta aku sampai lupa peta visi kompas itu kan ada M-nya ya kan kompas ada M-nya itu berarti misi terus kalau peta itu visi kan semua sekolah sekarang tuh ada visi misi kayak itu semuanya ada kayak gitu tapi aku bedanya visi dan misi tahu kan kalau misi itu misi perjalanan kalau visi itu kayak tujuannya ke sana mau nyambangin orang sakit apa orang apa kayak gitu kan misi perjalanannya misalkan misinya itu kemanusiaan kayak gitu visinya supaya gizi buruk minim kayak gitu loh 21 menit berlalu ayo dek belajar udah mau isya loh kayak gini aja tiap hari aku bertiga anakku yang pertama sudah sibuk kayak gitu aku tinggal mendoakan di rumah kayak gitu lancar sekolah sekarang ini menurut aku nggak kayak aku dulu di UPN itu nggak ada kuliah malam nggak ada sekarang bagus sih malam itu ramai kayak gitu. Di UPN tuh kalau sudah maghrib sepi kayak gitu loh tapi sekarang sudah ada kolam renang udah ada tenis udah jadi negeri dulu negeri kedinasan sekarang negeri kayak gitu mewah sekarang ya udah selamat malam assalamualaikum udah jam 7 kurang 20 itu nomornya bagus sekali ya gelap ya kalau nggak ada lampunya kayak gini ini berarti udah mau habis baterainya bunder banget ya sama aja lah katanya papa ya nggak usah lihat fisik yang penting kamu itu sopan kayak gitu tapi aku kalau marah itu sebenarnya di luar kendala aku kayak gitu di luar kendali aku jadi aku jelas marah loh dulu aku kerja keras mau disia-sia